Kok ada orang kok lihat hasilnya saja, yang penting kan prosesnya. Hasil itu serahkan pada Allah, kita harus tawakal. Kan kita sering bilang begitu. Kalau nanti teman-teman ketemu orang-orang yang berpikirnya begini, maka yo jangan kesusu disalahkan. Yo harus dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa sih Pak tema berpikir ini kok dipentingkan, dianggap penting? Ya karena berpikir ini sifatnya eksistensial, berhubungan dengan hakikat kenyataan hidup, keberadaan manusia yang paling dasar. Ya namanya manusia harus mau mikir, harus bisa mikir, harus mengelola hidupnya dengan bekal akal pikiran. Dan selain ini sifatnya fitrah ya, agama, norma-norma, nilai-nilai hidup menuntut kita juga untuk mampu mendayagunakan akal pikiran. Mungkin ada yang bilang, loh tapi kan hidup itu kan misalnya teman-teman yang sangat kuat keberagamaannya kemudian menganggap bahwa akal itu tidak terlalu penting, Pak. Yang penting ya petunjuk dari Tuhan, yang penting ajaran agama. Ya, petunjuk dari Tuhan sangat penting, sangat vital. Ajaran agama juga sangat penting. Cuma petunjuk, ajaran itu tidak akan bisa jalan, tidak akan bisa hidup kalau akal kita macet, kalau kita tidak mampu berpikir. Kita dinasehati orang, kita diberitahu orang, kita diceramahi orang. Itu kalau akal kita tidak jalan, tidak akan operatif, tidak akan hidup. Tapi saya hafal kok Pak. Iya, hafal itu kan tidak mesti kemudian operatif. Selain hafal kita juga harus paham. Setelah paham kemudian dijalankan. Jadi logika sederhananya petunjuk agama pun butuh kemampuan berpikir kita untuk bisa kita pahami dan selanjutnya kita jalankan. Maka tidak mungkin beragama yang tidak menggunakan akal pikiran. Saya ikut saja kok Pak, tidak pakai mikirin. Ya, kita ikut itu kan kita tahu apa yang diikuti, kita paham cara ikutnya bagaimana, kita ngerti mana ikut yang benar, mana yang sudah menyimpang, dan lain sebagainya. Ini kan kemampuan berpikir namanya. Jadi makanya berpikir itu penting, vital dalam hidup kita ini. Ya kalau sekedar dihafalkan saja nanti kayak rekaman atau recorder itu kan, kalau kita ngomong apa dia bisa niru, laptop kita bisa niru, HP kita bisa niru kayak rekaman, tapi kan dia tidak bisa mengolah, tidak bisa menerjemahkan untuk kepentingan-kepentingannya, hanya mengulang saja. Disinilah pentingnya kemampuan berpikir. Nah, ternyata kemampuan berpikir ini kompleks sifatnya. Tidak sesederhana kelihatannya. Seperti minggu lalu saya bilang ada memang unsur berpikir alamiah. Belajar atau tidak belajar ya semua orang secara otomatis bisa mikir. Tapi kalau kita tidak belajar, khawatirnya kita anggap sudah benar, ternyata belum benar. Kita anggap sudah cocok, ternyata belum cocok. Kita anggap sudah lurus, ternyata melenceng secara tidak sadar. Maka disinilah pentingnya wawasan-wawasan kemampuan berpikir. Ini sebenarnya materi yang sangat penting. Akan sangat luar biasa bagi kemajuan bangsa, kemajuan peradaban. Kalau kemampuan berpikir, thinking skill ini sudah kita tanamkan pada anak-anak kita sejak kecil.
Karena ini nanti akan jadi bekal yang luar biasa untuk mengembangkan hidup, menjayakan peradaban, menjayakan bangsa dan negara kalau konteks kenegaraan. Jadi, tapi kita mulai belajar sekarang bukan berarti terlambat daripada tidak sama sekali. Baik, malam hari ini kita ada di tema ethical thinking atau berpikir etis. Ini klaster berpikir yang berbeda dengan yang kita jelaskan minggu lalu. Jadi minggu lalu kan kita membahas berpikir kreatif, yang itu satu paket dengan berpikir kritis. Yang dikejar secara umum dalam berpikir kritis maupun berpikir kreatif itu kan menemukan kebenaran. Jadi khususnya kebenaran secara logis, secara masuk akal. Nah, sekarang kita geser ke berpikir etis. Di berpikir etis ini orang tidak sekedar berhenti di mana benar, mana salah, tapi juga masuk pada pertimbangan-pertimbangan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi, mengapa kita juga harus berpikir etis dengan pertimbangan-pertimbangan etika, pertimbangan-pertimbangan moral? Ya karena kadang-kadang hal-hal yang benar, yang tepat, yang pokoknya rasional masuk akal itu ketika tidak diterjemahkan dalam koridor etis, ketika tidak menggunakan prinsip-prinsip etik dalam menjalankannya, yang tadinya benar bisa geser, bisa meleset. Makanya tidak jarang wawasan-wawasan kebenaran itu, loh ini benar loh sebenarnya isinya, tapi hasilnya kok malah kontraproduktif, malah merusak. Nah, itu kemungkinan kita melewatkan prinsip-prinsip etiknya dalam berpikir. Sering saya ilustrasikan di berbagai sesi, kadang-kadang akal itu, rasio itu bisa trik. Jadi yang salah, yang tidak tepat, itu bisa dicarikan argumen biar dia tetap jadi benar. Jadi dia bisa membuat justifikasi rasional masuk akal untuk hal-hal yang jelas-jelas salah dan jelas-jelas keliru. Jadi mungkin teman-teman curang misalnya. Nah, kan terus ketika orang nuduh, wah sampean curang, salah itu, tidak adil itu. Terus kita jawab, loh salahnya sendiri, saya dicurangi dulu, makanya sekarang saya curang. Nah, ini namanya justifikasi, seolah-olah curang itu kalau kita dicurangi dulu, terus ini jadi, yang curang ini jadi benar. Karena jangan dibaca sebagai curang, tapi dibaca sebagai balas dendam. Nah ini justifikasi akal. Atau ada orang berargumen, loh ngapain sih ngurusi salah yang kecil-kecil gini? Harusnya kan selesaikan dulu salah-salah yang besar. Nah itu mungkin secara rasional masuk saja. Apa-apa itu diurut dari yang penting dulu, yang besar dulu, yang kecil-kecil nanti saja belakangan. Ini secara logis nyambung, masuk. Tapi secara etis mungkin tidak. Atau teman-teman, ini untuk mahasiswa ya, kadang-kadang curang apa ujian kok curang misalnya. Nah itu terus biasanya kalau terus dituduh orang, kamu ujian kok curang ya, ujian kok nyontek ya. Wah itu biasanya terus nuding ke sana kemari nyari justifikasi. Wah, dosennya sih, masa soalnya ndak ada yang diajarkan apa, soalnya apa. Mungkin pakai alasan lagi, mohon maaf saya ini kan aktivitasnya banyak, ujian itu kan cuma formalitas saja, ndak penting. Yang penting kan ilmunya. Atau banyak alasan lain yang kita bikin untuk menjustifikasi kekeliruan, kesalahan kita. Loh, argumen kita, justifikasi kita itu kan rasanya rasional. Misalnya ada pengguna narkoba ditangkap, kemudian dia beralasan, loh kok salah saya apa sih? Wong
narkoba ini saya beli-beli sendiri, saya pakai sendiri, saya juga tidak jualan. Misalnya tubuhku rusak, kan yang rusak ya tubuhku sendiri, aku mati pun aku sendiri. Bukan orang lain yang mati. Ngapain sih yang kok usil aku malah ditangkap, dianggap salah, dipenjara. Nah ini apologi, pembelaan akal terhadap kesalahan yang kita lakukan. Mungkin nanti juga ada mirip, misalnya mahasiswa sama mahasiswi belum nikah, nginep di hotel bareng, ketika digerebek terus alasan, yo ini pacar-pacar saya sendiri pak, kita suka sama suka, nanti kalau ada apa-apa saya juga siap tanggung jawab kok pak. Lah kenapa kok saya ditangkap misalnya. Ini namanya apologi, justifikasi akal terhadap yang kita lakukan. Maka berpikir itu tidak hanya memerlukan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, tapi juga butuh kemampuan berpikir etis. Orang Jawa punya istilah berpikir itu tidak cukup hanya benar, tapi juga butuh pener. Pener inilah kemampuan berpikir etis. Sering juga saya jelaskan di sesi-sesi pengantar filsafat, ketika kita membahas tentang bahwa filsafat itu cinta pada kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu sesuatu yang tidak sekedar kebenaran, tidak berhenti hanya di titik kebenaran, tapi juga lanjut pada aspek implementasi, pada aspek mengungkapkan, menjalankan kebenaran itu secara tepat. Nah, kemampuan untuk sampai pada titik kebijaksanaan ini, itulah nanti antara lain menggunakan teknik berpikir etis. Nah, jadi nanti bidangnya memang namanya etika. Yang di situ kita dituntun untuk tidak sekedar mengambil pertimbangan-pertimbangan benar salah secara logis, tapi juga pertimbangan-pertimbangan baik buruk dengan segala ukuran dan parameternya. Orang hidup itu tidak hanya butuh logika, tapi juga perlu etika. Baik, bismillah, kita mulai ya. Tema kita berpikir etis ini. Kita awali dari kondisi mental manusia sehubungan dengan berpikir etis atau membuat keputusan etik. Ini sering disebut perkembangan sikap moralnya manusia. Kita ini kan hidup sehari-hari, pasti meskipun tidak belajar berpikir etis ini, menggunakan pertimbangan-pertimbangan etik. Nah, dari sisi pertimbangan etik ini, ada perkembangan ternyata hidup kita itu sejak kecil sampai dewasa. Ada perkembangan sikap moral. Ada namanya anomi, ada heteronomi, ada sosionomi, dan puncaknya adalah otonomi. Ya tentu saja anomi ini yang paling rendah, paling dasar, kemudian heteronomi, kemudian sosionomi, kemudian yang dianggap paling matang itu otonomi. Nah, bagaimana gaya berpikir etik kita, berpikir moral kita? Ada yang anomi. Anomi ini anak kecil yang akalnya belum berkembang. Sehingga ya dia tidak peduli dengan moralitas. Wong dia belum kenal. Namanya anomi. Ya pokoknya dia yang dia lakukan suka-suka saja. Seneng-seneng dia saja.
Jadi dia ingin ke sana, dia ingin kemari, dia ingin melakukan ini, banting itu, dia ingin nyeret ini, dia ingin apapun dia lakukan, ya dia tidak akan peduli dengan pertimbangan-pertimbangan moral. Ini anak-anak kecil yang akalnya belum lengkap. Namanya anomi. Ya semoga kita yang sudah dewasa, sudah akalnya jalan bertahun-tahun ini tidak ada di level ini. Kalau ada orang sudah dewasa kok masih tidak peduli dengan pertimbangan-pertimbangan nilai dan moral, berarti levelnya level anomi. Jadi level balita. Nah, jangan-jangan ada orang yang tinggi, besar, gagah, sudah sosoknya menyeramkan besar, tapi mentalnya, sikap moralnya masih balita. Masih kayak anak kecil, masih anomi. Kalau anomi masih belum ada pertimbangan moral, berarti tidak bisa berpikir etis. Nah, naik satu level, level heteronomi. Level heteronomi ini sudah mulai memikirkan mana baik, mana buruk, sudah mengambil sikap-sikap moral. Cuma keputusan-keputusan moralnya bergantung pada yang dia ikuti, otoritas-otoritas yang dia percaya. Misalnya ikut saja apa kata orang tua, manut saja apa kata gurunya. Nah ini namanya heteronomi. Alhamdulillah heteronomi ini sudah mengambil sikap moral, sudah mampu berpikir etis meskipun dengan cara ikut saja apa yang dicontohkan, dituntunkan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga atau sosok-sosok yang dia percaya. Nah ini namanya heteronomi. Ya, mungkin ini anak-anak yang baru bisa berpikir, baru dewasa, jadi mungkin usia-usia TK, SD, kemudian mungkin juga SMP juga masuk ini. Jadi dia masih tergantung pada figur-figur tokoh-tokoh. Itu namanya heteronomi. Saya tidak tahu di antara teman-teman yang ikut ngaji ini ada tidak yang level moralnya, level etiknya itu ada di heteronomi. Jadi belum bisa memutuskan sendiri untuk hidupnya, yang bisa dia lakukan hanya ikut orang lain, hanya bersandar pada figur, pada tokoh, atau yang dia percaya. Itu namanya heteronomi. Yang ketiga, sosionomi. Kalau sosionomi ini yang diikuti tidak lagi sosok-sosok atau tokoh-tokoh, tapi masyarakat sekitarnya atau kelompok-kelompok yang dirujuk atau kelompok di mana dia berafiliasi. Nah, ini sosionomi. Kalau tadi apa kata guruku, apa kata orang tuaku, apa kata idolaku, kalau sosionomi ini apa kata masyarakat, apa kata kelompokku. Aku itu anggota kelompok ini loh, berarti aku harus melakukan ini. Aku ikut kelompok itu, berarti aku harus begitu. Itu yang dirujuk untuk keputusan moral dalam hidupnya itu masyarakat atau lembaga di mana dia berafiliasi. Itu namanya sosionomi. Jadi ya teman-teman kan ini sebagian besar mungkin mengafiliasikan diri dengan kelompok tertentu, baik kelompok yang formal atau juga non-formal. Yang non-formal itu ya mungkin punya geng apa, punya teman nongkrong rutin siapa, dan lain sebagainya. Ini namanya sosionomi. Jadi ini naik satu level dari heteronomi. Tapi itu pun belum yang tertinggi. Yang tertinggi adalah otonomi.
Jadi otonomi itu berarti orang yang mampu mengambil, memutuskan sendiri hidupnya. Jadi orang yang bisa mengambil keputusan-keputusan moral, tindakan apa yang harus dia jalankan. Dia yang milih sendiri, ini baik, ini buruk, ini yang tak pilih, ini yang tak buang. Itu namanya otonomi. Mungkin teman-teman tanya, orang yang sudah otonom itu apa ndak butuh kelompok, Pak? Ndak butuh figur-figur rujukan, Pak? Kan manusia terbatas. Ya pastinya. Jadi setiap orang sebenarnya ya pasti membanding, mencari, merujuk ke mungkin orang lain yang ahlinya, mungkin kelompok yang dia percaya. Tapi seorang yang otonom itu memposisikan orang yang dia idolakan atau kelompok yang dia idolakan itu hanya sebagai referensi dan rujukan. Keputusannya sepenuhnya ada di tangannya. Nah, ini namanya orang otonom. Aku bisa kok menolak kelompok itu atau menyetujui kelompok itu, tapi aku milih setuju karena menurutku kelompok itu baik dengan alasan 1, 2, 3. Ini namanya orang otonom. Meskipun tetap ikut kelompok itu atau tetap mengidolakan tokoh itu atau figur itu. Sebenarnya aku bisa ndak ngefans sama tokoh itu, tapi aku tetap ngefans. Aku tetap ikut yang dia katakan menurutku benar. Dengan pertimbangan-pertimbanganku sendiri. Nah, ini namanya orang otonom. Pilihanku sendiri. Jadi, dan kalau memang pas gagasannya ada yang ndak cocok, ya aku ndak akan setuju. Kalau dari kelompokku ini ada yang salah, ya akan aku sebut salah. Nah, ini namanya orang otonom. Jadi ini level-level perkembangan sikap moral dalam hidup manusia. Semoga ini nanti bisa jadi peta bagi teman-teman untuk membaca. Disinilah nanti orang bisa mengukur kemampuan berpikir etiknya. Ada yang sama sekali tidak mampu, namanya anomi. Ada yang hanya ikut orang lain saja secara tidak kritis, namanya heteronomi. Ada yang tenggelam oleh kelompok sosialnya, namanya sosionomi. Ada yang kokoh, mandiri, mampu mengambil keputusan sendiri, namanya otonomi. Baik, ini masih dasar-dasarnya ya berpikir etis. Nah, selanjutnya, mungkin ada pertanyaan. Mengapa sih Pak kita harus capek-capek ke wilayah berpikir etis ini? Apa ndak bisa kita sudahlah dijalani saja, ndak usah capek-capek berpikir? Tidak bisa. Mengapa? Karena ranah etik ini ranah yang secara konkret, real, pasti kita hadapi dalam hidup. Tidak berpikir itu tidak bisa. Kalau gagasan-gagasan besar filsafat misalnya, apakah manusia itu hakikatnya ini, hakikatnya itu, mana yang lebih kuat antara demokrasi apa teokrasi, macam-macam itu kita menghindar dari ini bisa. Tapi kalau berpikir etik ini tidak bisa, karena setiap hari mau tidak mau dalam hidup kita harus mengambil keputusan-keputusan etik. Ada satu fenomena yang mendorong kita berpikir etik, yaitu kita hidup ini kan harus bertindak dan memutuskan sesuatu di level apapun hidup kita. Nah, kalau kita diharuskan memutuskan sesuatu, bertindak menyikapi sesuatu, kalau kita tidak punya kemampuan berpikir ini, ya kita akan kesulitan memutuskan. Misalnya tiba-tiba kita dihadapkan pada fenomena-fenomena apa gitu. Ini kan kita dituntut untuk merespon. Misalnya, di kampus diumumkan kuliahnya untuk semester depan masih online, masih daring. Nah, ini kan kita mau tidak mau dituntut untuk saya setuju apa tidak setuju sih? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Yang paling baik gimana? Aku ke Jogja kuliah apa tetap di sini saja? Atau
Meskipun daring ya tetap harus ke Jogja, wong ya di sana sumber-sumber belajarnya lebih banyak dan lain sebagainya. Nah ini kan dorongan-dorongan yang mau tidak mau kita harus berpikir etis. Milih mana yang terbaik, mana yang baik untuk hidup kita. Makanya dia sangat penting. Kita kadang harus milih mana baik, mana buruk. Nah, kalau kita salah mengidentifikasi mana yang baik, mana yang buruk, ini mestinya kita salah pilih. Bahkan ada yang rumit lagi. Ada namanya dilema moral. Dilema moral itu sering saya ilustrasikan, ada pertimbangan-pertimbangan baik yang banyak. Kalau tadi kan baik buruk gampang, kita yang milih baik. Tapi kalau pilihannya antara baik dan yang baik, kita milih mana? Yang kita prioritaskan yang mana? Nah, ini namanya dilema moral. Mungkin dulu di sesi etika atau pengantar etika itu saya uraikan contoh tentang dilema moral ini. Ilustrasinya misalnya sampean punya teman yang kaya raya, miliuner, uangnya banyak, bahkan mungkin tidak hanya miliuner, uangnya triliunan. Tiba-tiba dia kena COVID. Kemudian meninggal. Menjelang meninggal dia pesan pada kita sebagai temannya, tolong nanti harta yang saya tinggalkan ini, karena saya suka sepak bola, belilah klub sepak bola, buatlah klub yang tangguh di Indonesia ini. Nah, dia pesan begitu ya karena dia sedang mau meninggal. Terus kita jawab, siap, aku laksanakan nanti amanatmu. Kamu tenang saja, berangkat saja yang tenang. Nah, akhirnya dia meninggal. Kita dititipi triliunan uang. Begitu kita pegang uangnya, kita dapat berita, wah Indonesia sedang darurat COVID. Banyak anak yatim, banyak orang kena PHK, banyak orang kesulitan dalam pekerjaannya dalam berbagai sektor. Dilemalah kita. Kita pegang uang triliunan ini. Uang ini bisa sangat membantu kalau kita salurkan menghadapi bencana dan wabah ini. Tapi kita sudah terlanjur janji pada teman kita itu bahwa kita akan memakai uang ini untuk membangun klub sepak bola yang besar di Indonesia. Oh, ini kan namanya dilema. Kalau hanya kita pakai untuk bola saja, kok ya rasanya ndak manusiawi, wong banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sementara kalau kita pakai untuk sumbangan-sumbangan kemanusiaan, berarti kita ndak amanah, wong tadi sudah janji. Ini namanya dilema moral. Mungkin teman-teman ya diputuskan saja Pak, dibagi dua. Sebagian untuk klub bola, sebagian untuk sumbangan sosial, untuk kemanusiaan. Ini kan juga keputusan yang tidak sederhana, karena wasiatnya tidak begitu. Wasiatnya hartanya harus dipakai sepenuhnya untuk bola. Ini yang kadang-kadang kita hadapi sulit dalam hidup ini. Mau kerja sambil kuliah ataukah kuliah saja? Masing-masing ada plus minusnya. Kalau kuliah saja ya konsentrasi dengan kuliah. Tapi sangat berat bagi orang tua karena biaya kuliah ya tidak murah. Tapi kalau kerja sambil kuliah, orang tua lebih ringan, kita bisa membantu mereka. Resikonya kuliahnya agak sulit karena kita tidak konsentrasi kuliah. Milih mana? Sama-sama baiknya. Ini namanya dilema moral. Nah, dalam hidup ini kita sering berhadapan dengan situasi semacam ini. Disitulah pentingnya kita punya kemampuan ethical thinking ini, kemampuan berpikir etis ini, yang tidak sekedar mencari mana yang tepat dan benar, tapi mana yang sesuai, mana yang benar-benar baik. Jadi
Itulah dasarnya mengapa kita perlu berpikir etis. Nah, kita lanjutkan sekarang ke framework-frameworknya. Kita awali ya dari aspek framework berpikir etik. Untuk mengambil keputusan etik itu kerangka berpikirnya seperti apa? Baik, kita mulai ya. Tentang framework berpikir etis. Tadi mengambil keputusan tadi, kalau ada problem, ada dilema, keputusan yang terbaik itu yang dasarnya apa sih? Ada 3 framework yang terkenal dalam berpikir etik. Yang pertama namanya teleologis, yang kedua namanya deontologis, yang ketiga namanya pendekatan virtue. Teleological ethic, deontological ethic, dan virtue ethic. Sekarang kita lihat bedanya 3 ini. Teleological ethic itu apa? Teleological ethic itu cara berpikir yang fokus pada hasilnya, buahnya. Maka pertanyaan pertama dalam theological ethic itu tujuannya apa? Target yang ingin diwujudkan apa? Ini cara berpikir teologis. Jadi dalam teleological ethic kita melihat seandainya keputusan ini yang saya ambil, efeknya apa? Apakah efek ini yang aku inginkan? Nah, itu namanya teleological ethic. Melihat buahnya, melihat hasilnya. Jadi pertama-tama orang yang berpikir teleological ethic ini fokus pada akibatnya, manfaatnya, baik langsung maupun tidak langsung. Dan dia akan milih hasil yang terbaik. Jadi mewujudkan hasil yang terbaik secara hasilnya ya. Jadi tidak melihat prosesnya. Ini namanya teleological ethic. Kalau ada orang begini, cara berpikirnya, sudahlah, ambillah keputusan apa saja, yang penting kamu gembira. Nah, ini cara berpikir teleologis. Dilihat gembiranya. Yang penting semua setujulah. Nah, ini jadi dilihat aspek telosnya, tujuannya. Pokoknya tujuan kita kan mufakat. Entah itu memufakati hal yang baik atau yang buruk, yang penting kita sudah mufakat. Nah, ini cara berpikir teleologis. Tadi yang kasus sepak bola sama sumbangan COVID tadi, ya, secara teologis berarti loh, yang kamu inginkan apa? Tujuanmu apa? Kalau tujuanmu adalah memenuhi wasiat, ya sudah. Jalankan, belilah, buatlah klub sepak bola yang besar. Tapi kalau ingin bagaimana caranya harta ini semakin manfaat untuk banyak orang, tidak hanya untuk sekelompok orang, sebagian orang, tujuannya itu, ya sudah, pilih saja sumbangan kemanusiaan. Ini cara berpikir namanya teleological ethic. Jadi evaluasinya teleological ethic ini ya melihat kesesuaian hasil dengan yang memang dituju. Misalnya teman-teman ingin ngecek, saya ngaji filsafat ini baik enggak sih? Saya ikut ngaji seperti ini. Nah, itu kalau di teleological ethic pertama-tama ditanyakan, lu tujuanmu ngaji itu apa? Saya sih tujuannya ngaji ya daripada nganggur saja, Pak. Oh ya sudah, kalau tujuannya daripada nganggur, dengan ikut ngaji kan kelihatannya enggak nganggur. Berarti sukses. Etik, keputusan yang kamu ambil itu sudah benar. Pak, saya itu ikut ngaji, tujuannya biar paham pikiran-pikiran para filosof. Lah terus kamu sudah ikut ngaji banyak sekali sesi, sudah paham apa belum pikiran-pikiran para filosof yang kamu inginkan? Belum, Pak, tambah mumet saya, Pak. Ah, itu berarti secara teleologis
keliru keputusan yang kamu ambil. Mungkin kamu jangan ikut ngaji filsafat. Kamu baca sendiri buku-buku filsafat atau kamu kuliah saja di jurusan filsafat. Kalau tujuanmu itu. Jadi cara berpikir seperti ini namanya teleologis. Kalau nanti teman-teman ketemu orang-orang yang berpikirnya begini, maka ya jangan kesusu disalahkan. Kok ada orang kok lihat hasilnya saja, yang penting kan prosesnya. Hasil itu serahkan pada Allah, kita harus tawakal. Kan kita sering bilang begitu. Tidak seperti kelompok teleologis ini. Tapi ya kalau ada orang seperti ini, ya harus dimaklumi. Berarti memang cara berpikirnya berbeda. Dia pakai paradigma teleologis, ukuran tujuan. Kalau tujuannya sudah terpenuhi ya berarti benar, kalau tujuannya belum terpenuhi berarti salah. Itu yang pertama. Yang kedua, deontological ethic. Deontological ethic ini etika deontologis. Ini boleh didengarkan rekaman ngaji filsafat ketika membahas etikanya Immanuel Kant yang dikenal sebagai etika deontologis. Kalau yang teleologis tadi boleh didengarkan etikanya John Stuart Mill. Kelihatannya dulu pernah membahas tokoh ini. Kalau tidak salah membahas tentang kebebasan. Itu nanti sistem etiknya sering disebut etik yang coraknya teleologis. Nah, sebaliknya kalau deontologis, itu ukuran tindakan kita benar atau salah, itu dilihat apakah kita sudah menjalankan kewajiban-kewajiban moral, sudah menjalankan yang seharusnya kita lakukan atau belum. Jadi deontologis itu sering disebut etika kewajiban yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah menjalankan yang harus kita lakukan, ya berarti sudah etis itu. Kita wajib belajar, mencari ilmu, mengejar ilmu. Dan kita sudah belajar mencari ilmu, mengejar ilmu. Hasilnya apa? Serahkan pada Allah. Ini sebenarnya sejenis etika deontologis. Kita wajib jujur, karena jujur itu adalah satu kebaikan yang harus kita hidupkan, kita jalankan. Kalau kita sudah menjalankan kejujuran, ya berarti sudah. Itulah kewajiban kita. Bahwa dari jujur itu kemudian ada efek-efek yang tidak diinginkan, ya sudah. Kita siap menerima segala efeknya. Yang penting prosesnya sudah kita tempuh, yang harus kita jalankan sudah kita jalankan. Ini cara berpikir deontologis. Ya, mungkin kalau memakai ilustrasi yang sering kita pakai untuk pengecualian itu ya. Kan kita sering, zaman saya belajar akhlak, belajar etika itu sering ada ilustrasi cerita begini. Jika satu ketika ada orang mencari teman kita akan dibunuh. Sementara kita tahu di mana tempatnya teman kita itu. Nah, itu harusnya apa yang kita lakukan? Kita jujur atau bohong? Kalau kita jujur, resikonya dia tahu tempatnya teman kita bisa terbunuh. Kalau kita bohong, berarti kita tidak etis, tidak bermoral, karena manusia itu diwajibkan untuk jujur. Ini jenis dilema juga. Kalau pakai perspektifnya teleologis, dilihat efeknya, hasilnya. Jadi kalau secara teleologis ya, wah ini kalau diberitahu bahaya ini buat temanku, maka sembunyikan saja, bilang saja tidak tahu atau diarahkan kemana biar tidak terjadi pembunuhan ini. Nah ini jawaban seperti ini itu benar dari perspektif teleologis. Tapi menurut deontologis tidak begitu, ya tetap kita harus jujur.
bilang saja saya tahu teman saya di mana. Tapi kalau kamu mau bunuh teman saya, ya termasuk jadi tugas moral saya untuk membela teman saya. Ini gaya deontologis namanya. Jadi saya tidak bohong, tapi saya tidak hanya baik untuk aspek memberitahu ini saja, saya juga baik untuk tindakan selanjutnya. Kalau selanjutnya kok terjadi mau kezoliman, mau penyiksaan, mau pembunuhan, ya saya harus membela biar kezoliman itu tidak terjadi, pembunuhan itu tidak terjadi. Jadi ini membelanya jangka panjang akhirnya. Tidak hanya bilang atau bohong tentang di mana temanmu. Nah, ini gaya deontologis. Jadi teleologis dan deontologis ini dua gaya yang berbeda dalam saat kita berpikir etik. Ya paling tidak hari ini kita bisa menerima kalau ada orang bergaya teleologis atau bergaya deontologis. Kalau gaya teleologis itu fokusnya pada tujuannya, hasilnya, kadang-kadang meleset-meleset sedikit di proses, tidak masalah, yang penting hasilnya sesuai yang diinginkan. Kalau deontologis lebih pada apa yang memang harus kita lakukan, yang seharusnya. Hasilnya apa, sudah bukan urusan lagi. Jadi itulah framework berpikir etik. Yang kedua. Yang ketiga, virtu etik. Virtu etik ini sering disebut sebagai etika kebajikan. Nah, kalau ini berbeda dengan dua framework sebelumnya. Kalau dua framework sebelumnya, yang satu melihat hasilnya, yang satu melihat kewajiban, keharusan yang dilakukan. Kalau virtu etik ini melihat orangnya. Jadi melihat karakter orangnya. Jadi ukuran keputusannya basisnya pada karakter yang harus aku kembangkan. Baik atau buruk itu diawali dari orangnya. Jadi virtu etik itu mengawali proses berpikir etik dari karakter yang akan kita bentuk. Jadi fokusnya pada karakter yang akan kita kembangkan. Sampean ingin jadi orang seperti apa? Saya ingin jadi orang jujur, saya ingin jadi orang pemberani, saya ingin jadi orang yang bisa dipercaya, saya ingin jadi ini kan. Kalau dalam agama namanya akhlakul karimah. Saya ingin menghidupkan ini. Jadi fokusnya pada karakternya. Dengan asumsi orang-orang yang sudah terbangun karakternya. Dirinya sudah terbangun jadi orang baik. Yang dia lakukan pasti baik. Nah, ini namanya virtu etik. Kalau sudah terbentuk karakter jujur dalam dirimu, berarti keputusan apapun yang akan kamu ambil pasti tidak nabrak prinsip-prinsip kejujuran. Kalau berani jadi karaktermu, keputusan etik apapun yang kamu ambil pasti tidak akan nabrak prinsip-prinsip keberanian. Jadi ini virtu etik ini justru yang dilihat adalah orangnya. Apakah orang ini bisa dipercaya? Oh, kalau orang ini memang karakternya bisa dipercaya, keputusan apapun yang dia ambil pasti juga bisa dipercaya. Jadi dia melakukan kebaikan karena karakternya sudah terbentuk jadi orang baik. Ini parameternya berbeda. Kalau teleologis tujuannya, deontologis perbuatan, kewajiban-kewajibannya. Kalau virtu etik ini orangnya. Makanya kalau teman-teman ingin mengambil perspektif virtu etik ini, nanti jalannya dua. Yang pertama, membentuk karakter kita sendiri. Jadi orang baik.
atau kita ikuti keputusannya orang-orang yang memang sudah baik, atau kita tiru yang dilakukan oleh orang-orang yang memang karakternya terbukti baik. Nah, ini virtu etik ya. Memang kalau yang pertama tadi, kita membangun karakter kita jadi orang baik, itu ya lama biasanya. Dan prosesnya panjang. Tapi kalau yang kedua ini mengikuti orang-orang baik atau minta nasihat orang-orang baik, ini lebih mudah, lebih pendek prosesnya. Kalau tentang virtu etik ini, mungkin bisa teman-teman mendengarkan ngaji filsafat, misalnya etikanya Aristoteles atau Plato. Saya lupa yang dulu pernah dibahas, entah Aristotelesnya atau Platonya, yang dikenal sebagai eudaimonia, jadi etika kebahagiaan. Ini kan lebih fokus membangun karakter. Sama seperti kalau belajar akhlak Imam Ghazali atau akhlak Ibnu Miskaweh, itu kan fokus pada bagaimana membangun karakter orangnya. Jadi seperti apa orangnya, seperti itulah yang akan lahir dari dia. Maka penting membangun karakter yang baik. Itu namanya virtu etik. Nah, inilah framework dalam berpikir etis. Ini penting bagi teman-teman sebelum mengambil keputusan-keputusan etik, kita pahami framework-frameworknya.